Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menerangkan salah satu materi di aljabar linier, yaitu tentang determinan. Langsung aja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama adalah determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor atau kofaktor expansion. Apa itu? Nah, jadi kalau kita punya, misalkan di sini ada matriks 2 kali 2, yaitu matriks A yang punya elemen-elemen A, B, C, D. Adalah matriks yang invertible jika dan hanya jika A dikali D dikurang B dikali C tidak sama dengan 0. Jadi ketika A dikali D dikurang B dikali C tidak sama dengan 0. Dikatakan dia matriks yang invertible. Dan pernyataan A D min BC itu disebut dengan determinan ya. Jadi A D min BC itu adalah determinan dari matriks A yang berukuran 2 kali 2. Yang bisa kita notasikan dengan notasi seperti ini. Det dari A sama dengan A D min BC, atau bisa juga menggunakan tanda nilai mutlak ya. Nilai mutlak A, B, C, D yaitu A dikali D dikurang B dikali C, ya, seperti itu. Dan inverse dari matriks A itu dapat dinyatakan dalam bentuk determinan, yaitu A inverse sama dengan 1 dibagi determinan A dikali dengan ini yang namanya matriks adjoint ya. Matriks adjoint, yaitu kalau untuk matriks 2 kali 2, untuk yang diagonal utama itu ditukar suku-sukunya atau elemen-elemennya. Jadi yang sebelumnya di sini A, di sini D, sekarang ditukar. Di sini menjadi D, di sini menjadi A. Lalu untuk yang diagonal yang lain itu dikali dengan min 1. Yang tadi di sini B, di sini C, sekarang menjadi min B dan min C. Gitu ya. Oke, di sini kita punya definisi yang pertama. Jika A adalah matriks persegi, maka minor dari elemen-elemen AIJ, dari elemen AIJ, dinotasikan dengan MIJ dan didefinisikan menjadi determinan dari submatriks yang tetap setelah baris ke I dan kolom ke J-nya dihapus dari A. Nah, bilangan min 1 pangkat I plus J MIJ dinotasikan dengan CIJ yang disebut dengan kofaktor dari elemen AIJ. Oke, jadi di sini kita punya istilah yang namanya minor dan juga istilah yang namanya kofaktor. Apa itu minor? Nah, contohnya perhatikan di sini. Kita punya contoh di sini matriks A yang punya elemen-elemen 3, 1, min 4, 2, 5, 6, 1, 4, 8. Minor dari elemen A11 adalah, nah perhatikan, minor dari elemen A11. Atau bisa kita tulis sebagai M11. Apa artinya ini? M11 itu adalah minor pada baris pertama, kolom pertama. Jadi satu yang paling depan ini mewakili baris, dan satu yang di belakang mewakili kolom. Jadi ini adalah minor baris pertama, kolom yang pertama. Cara ngitungnya adalah kita coret baris yang pertama dan kita coret juga baris yang kedua. Menyisakan, nah yang tersisa apa? Ya ini 5, 6, 4, 8. Kita bikin determinan baru dari matriks yang tidak dicoret, ya, dari elemen-elemen yang tidak dicoret, yaitu 5, 6, 4, 8. Kita hitung menggunakan definisi determinan 2 kali 2, yaitu 5 dikali 8, 40, dikurang 4 kali 6, yaitu 24, sama dengan 16, ya. Itu untuk minor baris pertama, kolom yang pertama. Berikutnya, misalkan saya punya minor dari baris ketiga di sini dan kolom yang kedua, atau dinotasikan dengan M32. Minor baris ketiga dan kolom yang kedua. Berarti baris yang ketiga kita coret dan kolom yang kedua kita coret. Yang tidak dicoret kita tulis ulang menjadi bentuk determinan yang baru. 3 min 4, 2, dan 6.
3 min 4, 2, dan 6. Kita hitung menggunakan aturan determinan 2 kali 2, ya. Matriks 2 kali 2, yaitu 3 kali 6, 18, dikurang 2 dikali min 4, yaitu min 8, sama dengan 26. Itu adalah minor. Misal, contoh yang lain. Berapakah minor untuk baris pertama kolom ketiga? Nah, berarti kita tulis dulu matriksnya. 3, 1, min 4, 2, 5, 6, 1, 4, 8. Sama dengan kita coret nih untuk baris pertama kolom ketiga. Karena di sini kita menggunakan minor 1, 3. Baris pertama kita coret dan kolom yang ketiga juga kita coret. Jadi yang tidak kita coret yang mana? Yaitu 2, 5, 1, dan 4. 2, 5, 1, dan 4. Kita hitung menggunakan aturan determinan matriks 2 kali 2. 2 kali 4, 8, dikurang 5 kali 1, 5 sama dengan 3. Jadi minor baris pertama kolom ketiga itu adalah 3. Nah, kemudian ada yang namanya kofaktor. Kalau barusan kita membahas minor, sekarang kita membahas kofaktor. Ada kofaktor dari A11 yang kita notasikan dengan C11. Artinya adalah kofaktor baris yang pertama dan kolom yang pertama. Rumusnya adalah seperti ini. Min 1 pangkat 1 plus 1. Nah, rumus aslinya itu adalah min 1 pangkat I plus J, ya. Jadi rumus aslinya itu CIJ sama dengan min 1 pangkat I plus J dikali dengan MIJ. Nah, kalau I-nya 1, J-nya 1, berarti pangkatnya 1 ditambah 1. Dan MIJ-nya berganti M1 kali M11, ya, seperti ini. Jadi min 1 pangkat 1 plus 1, 1 plus 1 ini diperoleh dari baris pertama, kolom pertama, M-nya M11. M ini adalah minor yang di atas tadi. Sama dengan, nah, min 1 pangkat 1 plus 1 itu kan 1 hasilnya, ya. Min 1 pangkat 2 itu kan 1. Berarti sama dengan M11. Yang tadi tuh hasilnya yaitu 16. Jadi hasilnya adalah 16. Kemudian untuk kofaktor dari baris ketiga, kolom kedua, kita notasikan dengan C32. Menggunakan rumus yang sama dengan yang tadi, yaitu CIJ sama dengan min 1 pangkat I plus J, MIJ. Jadi kalau C32 berarti min 1 pangkat 3 ditambah 2, M32. Ini minor untuk 3 baris ketiga, kolom kedua. Nah, min 1 pangkat 3 plus 2 itu kan min 1 pangkat 5. Berarti itu kan sama dengan min 1. Ya enggak? Min 1. Dikali M32. Yang tadi tuh kita hitung minor dari baris ketiga, kolom yang kedua. 26. Berarti min 1 dikali 26 hasilnya adalah min 26. Nah, dari sini bisa kita kaitkan ya hubungan antara kofaktor dengan minor. Apa hubungannya? Hubungannya adalah kalau kita punya kofaktor CIJ, maka bisa kita pecah menjadi dua bagian, yaitu akan menjadi MIJ jika I plus J-nya itu genap. Contohnya yang tadi itu. Kalau I-nya 1, J-nya 1, yang ini ya. Jadi barisnya 1, kolomnya 1, kita jumlahkan pangkatnya itu kan genap. Kalau pangkatnya genap, maka tentu hasilnya sama dengan hasil minornya. Tetapi kalau misalkan I plus J-nya itu ganjil, nanti akan menghasilkan negatif dari minornya. Ini kalau I plus J-nya itu ganjil. Contohnya yang tadi, ini. Ini kan M, I-nya 3, J-nya 2. Barisnya 3, kolomnya 2. 3 tambah 2 itu 5. 5 itu ganjil. Kalau ganjil berarti hasilnya negatif 1. Berarti hasil dari kofaktor untuk yang I plus J-nya ganjil itu sama dengan minus dari minornya. Ya, minus dari minornya. Jadi kita gunakan rumus yang ini. Kira-kira begitu ya, untuk menghitung minor dan menghitung kofaktor. Ini sangat penting nih. Ini merupakan basic atau dasar sebelum kita mengerjakan soal determinan dari matriks 3 kali 3. Nah, di sini perhatikan ya. Ini yang barusan keterkaitan antara minor dengan kofaktor ya.
Tadi kita menjumpai bahwa seperti ini, kofaktor 1,1 sama dengan minor 1,1. Ini udah jelas benar ya. Kenapa? Karena I ditambah J-nya itu sama dengan 2, yaitu genap. Kalau genap berarti kofaktor sama dengan minornya. Kecuali kalau jumlahan baris dan kolomnya itu ganjil. Contohnya yang ini. 2 tambah 1 itu 3. Kalau 3, maka dia ganjil sehingga kofaktornya sama dengan minus dari minornya. Nah, kalau C22 ini juga genap. 2 tambah 2 itu 4, sama dengan genap, sehingga kofaktornya sama dengan minornya. Sehingga bisa dipakai rumus yang tadi ya, yaitu CIJ itu akan bernilai MIJ kalau I plus J-nya itu genap, dan min MIJ kalau I plus J-nya itu ganjil. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk tanda plus min ini yang ada di atas, ini adalah untuk menunjukkan nilai kofaktornya. Di sini kan baris pertama, kolom pertama, berarti kan positif. Jumlahannya genap, ya enggak? Di sini adalah matriks baris pertama, kolom kedua. 1 tambah 2 itu 3. 3 itu ganjil. Kalau ganjil, negatif. Kemudian di sini itu positif. Kenapa? Karena terletak pada baris kedua, kolom yang kedua. 2 tambah 2 itu genap, sehingga positif. Di sini negatif karena terletak pada baris ketiga, kolom kedua. 3 tambah 2 itu 5, 5 itu ganjil, sehingga dia negatif dan seterusnya. Gitu ya. Jadi tanda dari kofaktor itu senantiasa bergantian. Plus min, plus min, plus min, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, kita punya contoh di sini. Oke, di sini contoh untuk matriks menggunakan ekspansi kofaktor dari matriks 2 kali 2. Oke, di sini bukan berupa angka-angka ya, kita lanjutkan aja. Nah, ini juga rumus. Nah, kita langsung aja pada contoh soal yang di sini. Perhatikan. Kita punya matriks A sama dengan 3, 1, 0, min 2, min 4, 3, 5, 4, min 2. Tentukan determinannya menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris yang pertama. Nah, jadi perhatikan bahwa menentukan determinan dengan ekspansi kofaktor itu kita bisa memilih sepanjang salah satu baris atau sepanjang salah satu kolom. Misalkan sepanjang baris pertama, baris kedua, atau baris yang ketiga, dan sepanjang kolom yang pertama, kolom yang kedua, atau kolom yang ketiga. Nah, pada soal ini kita diminta untuk memilih sepanjang baris yang pertama, ya. Sepanjang baris yang pertama. Perhatikan. Berarti kita gunakan 3, 1, dan 0. Gimana cara menghitung determinannya? Kita hitung ya. Berarti determinan dari matriks A itu sama dengan determinan dari matriks 3, 1, 0, min 2, min 4, 3, 5, 4, dan min 2. Nah, seperti ini. Yang kita gunakan adalah sepanjang baris yang pertama, yaitu 3, 1, 0 ini. Yang pertama adalah 3. Kita gunakan 3. 3, lalu kita kalikan dengan minor pada baris yang pertama, kolom yang pertama. Ingat, bukan minor ya, tapi kofaktor. Sorry, kofaktor. 3 ini kita kalikan dengan kofaktor baris pertama, kolom yang pertama. Ya, karena 3 itu terletak di baris pertama, kolom yang pertama. Ditambah dengan 1, 1 ini terletak di kofaktor baris yang pertama, kolom yang kedua. Ditambah dengan 0 dikali dengan kofaktor baris yang pertama, kolom yang ketiga. Atau kita ubah kofaktor ini menjadi minor, yaitu 3 M11, karena C11 kan sama dengan M11. Kemudian ditambah dengan 1 dikali. Nah, C12 itu kan sama dengan negatif dari minornya. Karena baris dan kolomnya itu 1 tambah 2 sama dengan ganjil. Kalau ganjil berarti kofaktornya itu sama dengan minornya. Ditambah dengan 0 dikali dengan C13, yaitu M13. Maka akan menjadi 3 minor 11. Ini dikurang minor 12 ditambah 0. Karena di sini ada 0. Nah, ini tinggal kita hitung aja. Minor 12 dan minor 13. Gimana ngitungnya? Minor 12, sorry, minor 11 berarti coret baris pertama dan kolom yang pertama. Yang tidak kita coret adalah min 4. 3, 4, min 2. Dikurang dengan minor 1, 2.
minor 1, 2 itu berarti baris yang pertama kita coret dan kolom yang kedua kita coret. Berarti yang tidak kita coret itu adalah min 2, 3, 5, min 2. Min 2, 3, 5, min 2. Nah, seperti ini. Ini kita hitung ya. Menjadi 3 dikali min 4 kali min 2, 8 dikurang 3 kali 4, 12. Lalu dikurang dengan min 2 kali min 2, 4. Dikurang 3 kali 5 itu 15. Nah, seperti ini. Sama dengan 3 dikali min 4 dikurang dengan min 11. 3 dikali min 4 itu 12 ditambah 11 ya. Sorry, min 12 ditambah 11 hasilnya adalah min 1. Seperti yang ini. Hasilnya adalah min 1. Ini kita kalau menghitung ekspansi kofaktor sepanjang baris yang pertama. Gimana kalau kita menghitungnya sepanjang kolom yang kedua? Misalkan, pasti hasilnya sama ya. Kita menghitung sepanjang baris, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau sepanjang kolom yang pertama, kedua, ketiga, pasti hasilnya akan sama saja. Tidak akan ada perbedaan. Coba ya. Oke, kita coba sepanjang kolom yang kedua. Sepanjang kolom kedua. Kita hitung. Berarti determinannya itu sama dengan 3, 1, 0, min 2, min 4, 3, 5, 4, min 2. Nah, seperti ini. Sepanjang kolom yang kedua berarti adalah 1, min 4, dan 4. Sama dengan, kita hitung 1 itu adalah C12 ditambah min 4 dikali, min 4 itu terletak pada baris kedua, kolom kedua. Berarti C22 ditambah 4 yang terakhir terletak pada baris ketiga, kolom yang kedua. Nah, seperti ini. Kemudian bisa kita ganti C12 ini sama dengan minus dari minornya. Dikali 1. Berarti min M12 min 4 dikali C22. C22 ini sama dengan minor dari C22 ya. Berarti min 4 minor 22 ditambah 4 dikali C32. C32 ini adalah, ini gak usah kurung ya. C32 ini adalah kofaktor baris ketiga kolom kedua, berarti sama dengan negatif dari minornya. Negatif 4 minor 32. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita hitung min M12. M12 ini yang mana? Berarti baris pertama, kolom yang kedua. Ini dong. Nah, baris pertama kita coret, kolom kedua juga kita coret. Nah, seperti ini. Jadi yang terbuka tuh yang mana sekarang? Min dari min 2, 3, 5, dan min 2. Dikurang 4 dikali minor 2 kali 2. Minor 2 kali 2 itu yang mana? Berarti baris kedua, kolom kedua kita coret. Baris kedua kita coret, kolom kedua kita coret. Yang tidak dicoret itu adalah 3, 0, 5, min 2. 3, 0, 5, min 2. Dikurang 4 lagi, dikali minor 3, 2. Baris ketiga, kolom yang kedua. Baris ketiga kita coret, kolom kedua juga kita coret. Yang tidak kita coret adalah 3, 0, min 2, 3. 3, 0, min 2, 3. Nah, ini kita hitung nih. Sama dengan min 2 kali min 2, 4. Dikurang 5 kali 3, 15. Dikurang 4, 3 kali min 2, min 6. Tambah dikurang 5 kali 0, 0 ya. Dikurang 4, 3 kali 3, 9. Dikurang min 2 kali 0, 0. Hasilnya adalah min dari min 11, min 4 dikali min 6, dikurang 4 dikali 9. Sama dengan yang ini adalah 11, ditambah 24, dikurang 36. Sama dengan 35 dikurang 36, hasilnya adalah negatif 1. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah negatif 1. Jadi kira-kira begitu menentukan determinan dengan ekspansi kofaktor. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.